Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, ada masing-masing pegang Alkitab. Kita mau buka firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 4. Ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat pertama sampai dengan yang ke-7. 7 ayat kita mau baca pagi hari ini. Di dalam 7 ayat ini Tuhan mau mengajar kita masing-masing untuk melakukan apa yang tepat, ya. Apa yang tepat, apa yang benar, dan apa yang tetap. Sebab Tuhan menghendaki agar saudara dan saya memiliki satu ketetapan di dalam hidup kita. Amin. Iya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Demikian firman Tuhan dari perikop minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ayat 2, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitakannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anakmu." Puji Tuhan, ya. Pagi hari ini kita tahu bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Akibat dari dampak pandemi COVID yang masih terus terjadi hingga hari ini, banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak yang tidak mendapatkan sesuatu yang baik, ya. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan mau mengajak saudara dan saya, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, lewat perikop minyak seorang janda di sini, kita mau belajar apa yang perlu, apa yang harus kita kerjakan sebagai anak Tuhan, sebagai umat tebusan Kristus. Kita semuanya pada hari-hari yang semakin sukar ini, ya. Saya tidak akan pernah bosan untuk terus mengatakan bahwa hari-hari ini sukar dan jahat. Itu sudah dikatakan di dalam firman Tuhan. Jadi oleh sebab itu, saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita harus terus menyadari ada hal-hal yang perlu kita lakukan dari pihak manusia. Kalau tadi seperti kesaksian Pak Guru Sitinja di kampung, berkata mereka tidak perlu memakai masker karena mereka percaya diri ada Tuhan Yesus yang menyertai. Betul, ada Tuhan Yesus yang menyertai kita.
Ada Tuhan Yesus yang memberkati saudara dan saya. Tetapi kita pun sebagai umat Tuhan tidak boleh mencowai Tuhan. Ya. Jadi apa yang perlu bagi kita, bagian kita, perlu kesehatan itu bagi kita memakai masker. Ya, itu kita lakukan sebagai dari pihak kita. Bukan berarti kalau kita memakai masker lalu kita tidak percaya diri ada Tuhan. Bukan juga. Ya. Tetapi satu hal pagi hari ini, firman ini mau mengajar saudara dan saya, mengajak saudara dan saya untuk melakukan hal-hal yang tepat. Ya. Apa itu yang tepat? Ya. Pagi hari ini saya mau kasih tema buat kita adalah alamat yang tepat. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau saja kita masing-masing atau mungkin ada satu rencana bepergian, ya. Kayak kami kemarin itu mau bepergian ke si Bea-Bea. Kami belum tahu persis dari mana lewatnya, arahnya dari mana, bagaimana caranya. Tetapi satu hal, karena ada Google Meet bertanya, ya. Puji Tuhan ada Google Meet sekarang untuk menolong menjelaskan alamat yang tepat. Sehingga kami pun sampai kepada tempat si Bea-Bea itu. Akhirnya kami menginjakkan kaki di bukit si Bea-Bea. Dan kami melihat patung itu. Dan kami menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya. Bagaimana si Bea-Bea itu ada dikelilingi oleh bukit-bukit indah, dikelilingi oleh Danau Toba, ya, indah sekali. Tetapi coba kalau tadinya kami tidak tahu alamat yang tepat, apakah kami akan bisa menikmati si Bea-Bea, menikmati kebaikan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan di si Bea-Bea? Tidak akan pernah. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, maka pagi hari ini kita harus apa yang hari-hari ini, ya, semuanya sulit kok. Bukan hanya orang kecil yang sulit sekarang. Bukan hanya orang miskin yang sulit sekarang. Orang kaya pun sulit. Tetapi satu hal pagi hari ini, firman ini mau mengajar saudara dan saya, mengajak saudara dan saya, agar setiap kita dalam menghadapi masalah-masalah, dalam menghadapi persoalan-persoalan, dalam menghadapi situasi-situasi, kondisi-kondisi yang tidak enak alias tidak baik. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita harus datang kepada alamat yang tepat. Amin. Amin. Sama seperti dikatakan di sini, salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Elisa ini adalah hamba Tuhan, abdi Allah. Kalau zaman dahulu namanya abdi Allah, sekarang mungkin pendeta lah, atau gembala sidang kah, atau pokoknya sejenis hamba Tuhan. Ya. Lalu istri abdi Allah itu datang kepada hamba Tuhan. Dia berkata, hambamu suamiku sudah mati. Bayangkan. Suamiku sudah mati, Pak Pendeta Elisa, katanya. Kamu tahu juga bahwa suamiku itu adalah orang yang takut Tuhan. Orang yang soleh. Orang yang tidak melakukan kejahatan. Dengan jelas dikatakan bahwa hambamu suamiku telah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Bayangkan saudara, seorang istri hamba Tuhan yang takut Tuhan, seorang istri hamba Tuhan yang takut Tuhan datang mengadukan nasibnya, mengadukan persoalannya, mengadukan keluhannya, pergumulannya, perkaranya kepada hamba Tuhan yang bernama Elisa. Ya. Hal yang pertama untuk kita mendapat solusi, untuk kita mendapat jalan keluar bagi masalahmu, masalahku, adalah yang pertama, kita datang kepada alamat yang tepat. Amin. Datanglah kepada alamat yang tepat.
Datanglah ibu itu, istri hamba Tuhan itu datang kepada pendeta Elisa. Dan dia berkata, suamiku telah mati dan kamu tahu suamiku itu adalah orang yang takut Tuhan, orang yang benar, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang baik. Tetapi sekarang, kata dia, tetapi sekarang penagih hutang datang ke rumah. Apa perkara ibu ini, saudaraku? Apa persoalan ibu ini, saudaraku, yang dibawa kepada pendeta Elisa? Perkaranya dia punya hutang, saudara. Mungkin hari-hari ini kita tidak punya hutang, tetapi hari-hari ini saudara mungkin punya persoalan yang lain, persoalan yang berbeda dengan ibu ini. Mungkin saudara mengalami hubungan antara suami istri. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami hubungan antara anak dan orang tua tidak harmonis. Mungkin antara saudara bersaudara tidak harmonis. Antara menantu dan mertua tidak harmonis. Ada banyak sekali perkara yang terjadi hari-hari ini. Saudaraku yang kasih Tuhan. Tetapi seorang istri hamba Tuhan yang takut Tuhan tadi datang kepada alamat yang tepat. Dia datang kepada hamba Tuhan. Dia adukan seluruh nasibnya kepada hamba Tuhan. Dia adukan segala persoalannya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika seorang janda ini datang kepada alamat yang tepat dengan berkata apa adanya, ya. Setelah dia datang kepada alamat yang tepat, yaitu hamba Tuhan, poin yang kedua yang perlu saudara dan saya lakukan hari-hari yang sukar dan jahat ini adalah, tadi yang pertama datang kepada alamat yang tepat. Yang kedua apa? Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang perlu kita kerjakan ketika kita mengalami persoalan dalam hidup ini? Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai pencobaan dalam hidup ini, seperti yang saya katakan tadi, mungkin persoalan kita beda dengan persoalan si janda di dalam Alkitab ini. Kalau si janda di Alkitab ini hanyalah masalah hutang, mungkin kita lebih satu dan dua hal yang kita alami. Mungkin juga kita terlibat hutang, mungkin juga kita terlibat ketidakharmonisan, mungkin juga kita terlibat tidak ada damai sejahtera, mungkin juga tidak ada lagi kesatuan antara suami dan istri. Tetapi pagi hari ini saudara yang kasih Tuhan, ketika saudara dan saya datang kepada alamat yang tepat, yaitu Yesus Kristus Tuhan sebagai solusi bagi hidup kita, sebagai solusi dalam persoalan kita, maka yang kedua apa, saudaraku? Poin yang kedua dikatakan di sini, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara yang dikasih Tuhan, poin yang kedua yang perlu kita kerjakan untuk mendapatkan solusi dalam persoalan kita adalah berkata jujur. Mengapa banyak kali suami istri sekarang pecah? Mengapa banyak sekali sekarang rumah tangga pecah, keluarga pecah? Tidak jujur. Ketidakjujuran antara suami dan istri, ketidakjujuran antara orang tua dan anak, ketidakjujuran antara anak dengan anak, ketidakjujuran antara semuanya, sehingga saudaraku terjadilah perkara-perkara yang melilit. Pertama hanya mungkin nggak apa-apa lah, gue nggak perlu kasih tahu suami gue, nggak apa-apa lah, gue nggak perlu kasih tahu suami gue. Yang penting nanti satu hari tak gitu. Tapi saudaraku, akhirnya itu akan melilit, tidak terselesaikan, akhirnya melilit. Akhirnya kita jadi dibelenggu, diikat oleh ketidakjujuran itu tadi. Ya.
Kalau kita sudah dililit oleh ketidakjujuran, dibelenggu oleh ketidakjujuran, saudara akan sulit keluar dari sana. Namanya juga dibelenggu, diikat, ya, akan sulit. Jadi saudara yang kasih Tuhan, perlu adanya sekarang ini kejujuran. Kejujuran antara suami dan istri terlebih. Sebab ini keluarga, ya. Keluarga kita ini, suami istri, suami harus jujur kepada istri, istri juga harus jujur kepada suami. Jadi ada kejujuran. Poin yang kedua yang perlu kita lakukan agar solusi terjadi bagi kita, maka kita harus berkata jujur, sama seperti istri hamba Tuhan ini. Tidak ada apa-apa di rumahku kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Bayangkan buli-buli. Jadi apa sih buli-buli? Paling sebesar tempat obat itu kali. Ya. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang terjadi ketika ibu ini jujur di hadapan Tuhan? Apa yang terjadi ketika kita jujur di hadapan Tuhan, saudara? Tuhan pasti buka jalan bagi saudara dan saya, amin. Tuhan pasti buka jalan bagi persoalanmu. Tuhan pasti buka jalan bagi keluhanmu, bagi pergumulanmu, bagi perkaramu. Tuhan pasti buka jalan. Kalau minggu yang lalu saya berkata, jangan takut. Situasi dan kondisi yang mengakibatkan harus menjadi Zoom atau online, gereja-gereja ditutup hari-hari ini, jangan takut. Satu hal perkara yang bisa saya katakan kepada saudara dan saya adalah ketika dunia mengatakan gereja, seluruh tempat ibadah tutup sementara waktu, kiranya si corona semakin hebat. Satu hal saudaraku, kita jangan menyalahkan corona. Kita jangan mempersalahkan situasi dan kondisi corona dan corona. Tetapi satu hal kita mau ambil segi positifnya, yaitu apa? Ini terjadi adalah mungkin karena masa pandemi pertama. Setelah online hampir 1 tahun, gereja ditutup juga 1 tahun, hampir 1 tahun. GPHI mengalami sampai 8 bulan online. Dan saat itu apa yang Tuhan mau dari umat-umat itu? Agar di setiap keluarga-keluarga ada doa, ada pujian, ada penyembahan. Dan mungkin sampai ke masa ini Tuhan tidak melihat lagi eksis doa, pujian, penyembahan itu di tengah-tengah keluarga. Sehingga kembali Tuhan izinkan lagi gereja harus tutup kembali masa fase kedua. Nah, ini udah fase kedua loh, gereja tutup. Ya. Artinya apa? Kita harus kembali melahirkan, kembali memunculkan, kembali menyalakan api doa di rumah-rumah kita. Amin. 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 Itu loh saudara. Jadi jangan kita hanya mengatakan, aduh kenapa sih si corona ini, kenapa sih si corona, kenapa sih? Kenapa dan mengapa? Kalau tadi Pak Gulto mengatakan kenapa dan mengapa. Tapi Tuhan kasih lihat dia, baca Ayub, belajar dari Ayub. Nah, saudara, hari ini juga kita sedang belajar. Tuhan suruh belajar untuk terus menaikkan api doa di rumah-rumah kita masing-masing. Amin. Amin. Karena Pak saudaraku, harinya nanti akan tiba, gedung GPH itu akan dirobohkan oleh dunia. Itu pasti. Gedung gereja secara fisik seluruhnya nanti akan dirobohkan oleh dunia, dihancurkan oleh dunia. Karena dunia tidak suka kebenaran. Karena dunia tidak mau kebenaran. Dunia benci kebenaran. Itu sebabnya dia tidak suka ada kebenaran. Oleh sebab itu, ini masa fase kedua, gereja tutup adalah untuk kita mencari alamat yang tepat. Agar setiap kita keluarga, lepas keluarga GPHI Perumnas Tangerang ini, kembali kepada cinta mula-mula. Kembali kepada cinta mula-mula, kembali kepada pemujian dan penyembahan, pengagungan akan Dia yang berkuasa atas langit dan bumi ini. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari poin yang kedua tadi yang perlu kita kerjakan hari-hari ini adalah berkata dengan jujur
Sehingga dengan kejujuran saudara dan saya dalam hidup ini, maka Tuhan berkarya, Tuhan akan bertindak, Tuhan akan bertindak. Itu pasti. Itu pasti. Yang Tuhan mau adalah mari kita melakukan bagian-bagian kita. Tuhan akan melakukan bagiannya dan kita akan melakukan bagian kita. Jangan kita suruh Tuhan melakukan bagian kita. Kita mau hendak melakukan bagian Tuhan, gak mungkin, gak bisa, gak akan sampai, gak akan nyambung itu. Karena bagian Tuhan hanya Tuhan yang bisa lakukan, dan bagian kita yang bisa lakukan. Oleh karena itu bagian kita adalah poin yang kedua tadi, mari kita mulai bersikap jujur. Anak-anak muda, jujurlah engkau kepada orang tuamu. Anak-anak muda, jujurlah engkau dalam hari-harimu. Anak-anak muda, jujurlah engkau dalam melakukan segala kegiatan-kegiatanmu. Ya. Kemarin itu ketika saya di kampung itu, di tengah-tengah keluarga saya, di tengah-tengah keluarga pengantin baru, saya katakan kepada mereka, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumahmu, maka sia-sialah usahamu membangun rumahmu. Saya katakan kepada pengantin baru itu. Kenapa? Jangan pernah engkau bangun rumah tanggamu dengan uangmu. Engkau akan sombong dan rumahmu itu akan hancur berantakan. Rumahmu itu akan rontok dan roboh ketika kau bangun dia dengan uang. Tetapi kau harus bangun dia dengan cinta akan Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana kau bisa nanti mengalami keuangan yang merdeka? Saya katakan kepada mereka, saudaraku, saat ini juga saya mengatakan kepada GPHI, jemaat GPHI yang cintai Tuhan, bagaimana agar keuanganmu merdeka dalam hari-harimu, hari-hari ini adalah yang pertama, setia menerima. Ketika engkau menerima uangmu, ketika engkau menerima hepengmu, pencarianmu, setia engkau menerimanya. Yang kedua, engkau setia mengelolanya. Kelola dengan sebaik mungkin. Jangan engkau beli yang tidak perlu, jangan engkau beli yang tidak engkau butuh. Ya, seperti yang pernah saya katakan, pengen banget dia mau beli Fortuner, boro-boro beli Fortuner, beli sepeda juga belum, tapi mau pengen beli Fortuner. Itu kan mimpi. Nah, hari ini kelola keuanganmu dengan sebaik-baiknya. Di awal corona ini saya berkata kepada jemaat GPHI, corona ini kita tidak tahu sampai kapan dan apapun resikonya, kita tidak semakin baik adanya ke depan. Tetapi saya katakan saat itu, saat ini adalah saat momen di mana ketika engkau memiliki sedikit uangmu, kelola dengan sebaik-baiknya. Ketika engkau memiliki uangmu dengan banyak, kelola sebaik-baiknya. Sedikit atau banyak uangmu, kelola sebaik-baiknya. Karena apa? Kita tidak mengerti corona sampai kapan. Karena apa? Corona berdampak kepada dunia usaha, dunia pekerjaan, dunia bisnis, dan dunia segala-galanya. Ya. Oleh karena itu, poin yang kedua untuk mengalami keuangan yang merdeka adalah setia mengelola. Jadi bagi kita semuanya yang menerima, yang sudah bekerja, mendapat hasil, mendapat gaji, mendapat uang, harus setia menerima, setia mengelola. Lalu yang ketiga apa? Setia memberi. Itu loh. 3 poin ini akan memerdekakan keuanganmu. Amin. Itu saya sudah kerjakan. Itu sebabnya keuangan saya merdeka sampai hari ini. Saat saya perlu ada uang, Tuhan kasih. Saya perlu, Tuhan kasih. Nah itu saudaraku. Itu sebabnya merdeka keuangan kami. Karena apa? Saya kerjakan 3 poin itu. Setia menerima, setia mengelola, dan setia memberi. Nah itu. Jadi di dalam memberi ini jangan kita berpikir, tunggu dulu lah, ibu kan karena sudah banyak uangmu maka engkau memberi. Bukan. Tapi mari kita setia memberi. Sama seperti cerita seorang janda di Sarpat itu juga, dia memberi persembahannya dari segenap hidupnya, dari seluruh kepunyaannya. Ketika diberi persembahan itu tidak ada lagi uang. Itu loh seorang janda di Sarpat. Sampai Tuhan membuat perumpamaan, orang-orang memberi banyak dengan memberi banyak, tapi dari kelimpahan. Tapi si janda itu memberi dari kekurangannya. Nah itu setia memberi. Saudara pun kasih Tuhan. Saya bukan mau berkata supaya saudara memberikan saya uang, tidak. Tapi setialah memberi.
apa yang patut kita beri-beri. Ya, lalu keuangan kita pasti merdeka, ya. Sama seperti si janda yang ada di cerita ini, di perikop ini. Dia berkata jujur. Ya. Berkata jujur. Tidak punya apa-apa kecuali minyak di dalam satu buli-buli. Lalu saudara pengen kasih Tuhan poin yang ketiga apa? Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Saudaraku, poin yang ketiga apa? Lewat ayat 3 sampai 4 ini, 5 ini, apa poin yang ketiga? Poin yang ketiga adalah kita perlu melakukannya dengan tulus. Melakukannya dengan tulus, melakukannya dengan taat, melakukannya dengan setia. Taat, setia, dan jujur. Seperti yang saya katakan itu. Jangan pernah engkau suka menjadi 1000, tapi sukalah engkau menjadi 1.000.000. Setia, jujur, dan taat. Jadilah engkau 1.000.000-1.000.000-nya Tuhan. Jadilah engkau 1.000.000-1.000.000-nya gereja GPHI. Jadilah engkau menjadi umat kekasih Tuhan yang menjadi 1.000.000-1.000.000 di GPHI Perumnas Tangerang. Karena waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kita perlu memiliki karakter 1.000.000, bukan 1.000. Saya katakan 1.000 itu senang ribut. Suami jangan senang ribut dengan istri. Istri jangan senang ribut dengan suami. Tapi jadilah 1.000.000, suami 1.000.000, istri 1.000.000, anak-anak 1.000.000. Bahagiakah kita? Oh pasti. Pasti. Kemarin juga ketika di kampung ada yang bertanya juga kepada saya. Saya kalau melihat kalian setiap kali pulang kampung, Namboru sama Mang Boru ini orang luar, bukan orang dalam saya, orang luar dari keluarga saya. Pasti kalian ini tidak pernah berhantam-berhantam ya. Bertengkar-tengkar. Tidak suka saya bertengkar, saya bilang. Saya suka bernyanyi berdua, saya bilang. Di mobil nanti bernyanyi saya. Saya selalu berkata, kalaupun kau masih bisa bergerak. Saya nyanyi langsung. Saya katakan kepada mereka, memang luar biasa. Saya suka banget dengan pribadi kalian berdua. Saya akan teladani. Yes, ikuti yang baik, yang jahat jangan, yang tidak baik jangan. Nah, saudaraku, kita harus menjadi 1.000.000-1.000.000-nya Tuhan dimanapun berada. Karena itu akan mencerminkan ketika kita memiliki dalam hati kita, dalam hidup kita menjadi 1.000.000-1.000.000-nya Tuhan, itu akan terimpartasi kepada orang lain. Itu akan terpantul, terpancar, sehingga orang lain akan dapat melihat bagaimana kita, ya, bagaimana Tuhan di dalam kita dan bagaimana kita di dalam Tuhan. Nah itu. Setia 1.000.000 ini artinya kita tahu bagaimana Tuhan berperkara dalam hidup kita dan bagaimana kita pribadi berperkara di dalam Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, bagian Tuhan yang melakukan bagi saudara dan saya, bagian kita masing-masing kita yang melakukannya di dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, poin yang ketiga tadi saya katakan seperti ibu ini, dia setia, taat, dan jujur. Dia katakan di situ, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayat 5 ini berkata, ibu ini setia, ibu ini taat, ibu ini patuh. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini banyak sekali seorang Tuhan pakai untuk menyatakan sesuatu hal, tetapi orang itu tidak bisa menerima. Karena apa? Memandang orang itu siapa. Tetapi
Ibu ini tidak memandang siapa Elisa. Dikatakan sama Elisa, pinjam bejana-bejana ke tetanggamu, jangan terlalu sedikit. Dia pinjam. Masuk ke rumahmu bersama anak-anakmu, tutup pintumu, masuk. Tuang minyak-minyak, tuang. Dia tidak bantah sekalimat pun. Tetapi dia hanya taat, setia, dan tunduk. Hari-hari ini banyak sekali juga hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa setia, taat, dan tunduk. Ketika mendengar sesuatu arahan, ketika mendengar sesuatu nubuat, ketika mendengar sesuatu isi hati Tuhan, ketika mendengar suara Tuhan, ada banyak orang berkata, wow, emangnya lo siapa? Lo siapa kok berkata-kata sama gue? Ini terjadi loh. Saya bukan mau mengatakan GPH begitu, tidak. Tapi ini banyak saya lihat di luar sana. Karena saya juga mengalami hal-hal itu saat itu. Berapa tahun yang lalu saya dipanggil oleh seorang berdoa di Siloam untuk kanker stadium 4. Ya. Yang namanya Purnama Simarmata itu tidak terlalu berpikir bagaimana pakaian penampilan luar. Biasa saja. Lalu saya pergi di Siloam, lalu saya berdoa, lalu saya katakan, tolong taruh ibu tangannya di bagian perut kanker itu. Ketika saya berdoa di alam roh, saya sudah melihat tangan Tuhan sudah sedang memutar, mengangkat itu kanker, sel kanker. Tetapi saat itu juga tangan Tuhan undur. Kenapa? Karena ibu itu kedagingan. Lalu saya katakan amin. Lalu langsung saya katakan, kenapa ibu kedagingan? Seharusnya ibu dalam hitungan detik sembuh dari kankermu. Engkau akan hidup, tetapi engkau akan mati. Karena engkau sudah kedagingan, saya katakan. Kenapa ibu kedagingan? Saya bilang. Habis kupikir ibu aja penampilannya begitu. Wow. Lalu saya diam. Ibu melihat penampilan luar, tetapi Tuhan melihat penampilan dalam. Kalau saja tanya ibu nggak melihat penampilan luar Purnama Simarmata ini, ibu akan sehat dan sembuh menjadi saksi bagi Tuhan. Saya katakan tegas. Tetapi ini ibu tidak akan lama lagi, ibu akan mati. Saya katakan langsung aja sudah. Karena saya udah nggak takut lagi. Karena dia yang harusnya saya udah melihat dalam alam roh tangan Tuhan itu sudah mau pegang itu perutnya, sudah mau angkat itu serkan. Tapi langsung kedagingan, undur langsung tangan itu. Saya tanya kedagingan kenapa? Dia jawab jujur pula. Saya melihat penampilan ibu nggak yakin saya. Waduh, Tuhan Yesus baik saudara. Tuhan Yesus tidak pernah memandang siapa yang mau dipakainya. Dia mau pakai siapapun saja. Dia pakai orang berdosa kok, dia pakai pelacur. Dia kita. Jadi mari ketika kita mendengar sesuatu pesan dari Tuhan, mari kita tangkap dengan setia, taat, dan tunduk. Tunduk saja. Saudaraku benar, ibu itu mati. Setelah mati, sebelum mati telepon juga saya. Berdoa ke Siloam Jakarta di lantai berapa itu Pak? Lantai 26. Dari Siloam sini pindah ke Siloam Jakarta ke lantai 26 apa lantai 30 itu. Gak ngerti lagi aku, tinggi sekali itu. Lalu pergi juga saya dengan bapak. Tolong Pak temani saya nggak tahu itu Siloam Jakarta. Saya naik di sana ke lantai 26 kalau nggak salah, tinggi sekali. Lalu saya hanya berkata begini, saya tidak bisa berkata apa-apa kepada ibu. Sekarang saya hanya berdoa, Tuhan akan lakukan apa yang Tuhan mau untuk ibu. Ibu persiapkan diri saja. Lebih bagus ibu pasrah, siapkan diri, serahkan hidupmu. Kalau ada yang salah-salah, ada yang jahat, minta ampun supaya Tuhan bersihkan hidupmu, lalu engkau akan menghadap Tuhan. Benar saudaraku, saya katakan begitu. Tidak lama meninggal dia, menghadap. Dan setelah meninggal dikasih tahu kepada saya, oh dibawalah dia pulang ke kampungnya. Nah dia dari luar kota. Hanya karena akibat melihat penampilan luar, dia tidak mengalami mujizat yang besar. Saudara yang kasih Tuhan, andai kata si perempuan ini, ibu seorang istri, seorang hamba Tuhan ini melihat penampilan luarnya Elisa saat itu. Nah saya percaya saat itu mungkin Elisa ini tidak berpakaian serapi kita, pakai batik keris, pakai batik ini, oh tidak. Saya yakin dengan apa adanya bajunya saat itu. Karena zamannya Yesus juga kan bajunya asal dililit aja gitu. Andai kata saja ibu ini melihat penampilan luar Elisa saat itu, mungkinkah terjadi mujizat? Tidak akan mungkin. Tetapi apa yang terjadi saudaraku?
Disuruh masuk, disuruh pinjam bejana, dia pinjam tidak terlalu sedikit, dia pinjam, masuklah kau, tutuplah pintumu, tuang-tuanglah minyak, dilakukan dengan setia, taat, dan tunduk, tanpa membantah, tanpa bertanya, tanpa berkata sekalimat apapun. Kau suruh aku pinjam bejana banyak, Elisa, sedangkan minyak pun satu buli-buli kecil saja. Apa itu mungkin? Kalau saja itu berkata demikian, mungkinkah mujizat terjadi? Tidak akan, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan pernah ragukan hati Tuhan. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan dalam hidup. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari. Poin yang ketiga tadi, tetap setia, tetap taat, tetap tunduk apapun itu. Mau seperti apapun Tuhan mau pakai seseorang menegurku, menegur saya akan tetap menerima. Saudaraku, sampai sekarang pengalaman saya bersama dengan anak 2 tahun itu tidak akan pernah lupa saya. 2 orang bermain-main saat itu ketika saya dikontrakan, saya sedang menjahit banyak jahitan saya. Dan anak yang satu berkata, kalau Tuhan berkata kau mati, kau mati. Tapi kalau Tuhan berkata kau hidup, kau hidup. Saya sampai diam saat itu, sudah saya hentikan jahitan saya renungkan perkataan itu. Saya lihat anak itu anak kecil. Oh Tuhan Yesus, engkau taruh rohmu, engkau taruh perkataanmu di mulut anak ini untuk supaya aku dengar. Supaya aku dengar. Sebagai orang dewasa, aku yang mendengar satu-satunya saat itu. Sehingga benar, kalau Tuhan berkata kau hidup, kau akan hidup. Tapi kalau Tuhan berkata kau mati, kau mati. Artinya apa? Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Tuhanlah alamat yang tepat bagi saudara dan saya. Tuhanlah alamat yang tepat bagi persoalan saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anakmu. Poin selanjutnya yang keempat adalah bagaimana agar solusi persoalan kita mendapat solusi atas persoalan kita adalah poin yang keempat adalah kembali datang memuji Tuhan dengan segenap hati. Ya, ibu ini setelah bejana-bejana itu penuh, ibu ini setelah mengalami mujizat-mujizat di dalam rumahnya, bukankah hanya dia dan anak-anaknya yang melihat bahwa bejana itu telah penuh dan minyak itu telah berhenti mengalir? Bukankah hanya ibu itu dan 2 anak itu saja? Tidak ada tetangga yang ngintip? Tidak ada hamba Tuhan Elisa datang di situ menyaksikan? Bukankah seharusnya bisa ibu ini langsung saja jual dia itu minyak deh? Hei anakku yang 2 orang, kau pergi ke pasar Malabar, satu ke pasar Mutiara Karawaci, jual di sana minyak-minyak ini, lalu kita bayar hutang kita. Tapi saudara yang kasih Tuhan, umat GPA yang dicintai Tuhan, tidak demikian dengan ibu itu. Ibu ini tetap datang kepada hamba Tuhan. Ibu ini datang bersyukur kepada Tuhan. Ibu ini datang berkata jujur kepada Tuhan. Lalu dia berkata, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anakmu. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini ada 4 poin yang perlu kita kerjakan sebagai umat tebusan Tuhan. Ada 4 poin yang perlu kita kerjakan dari pihak kita sebagai manusia, sebagai anak Allah, sebagai umat tebusan. Yang pertama, datang ke alamat yang tepat. Yang kedua, berkata dengan jujur. Yang ketiga, setia, taat, dan tunduk. Yang keempat, bersyukur kembali kepada Tuhan. Amin. Dan melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Amin. Pertama kan, dia datang kepada abdi Allah. Apa yang ada? Minyak 1 buli-buli. Pinjam bejana, isi, dan penuh. Setelah penuh bejana-bejana itu, lalu apa yang terjadi? Lalu dia datang, jual, kata si hamba Tuhan.
juallah minyak itu, kata pendeta Elisha. Lalu ibu ini menjualnya. Hiduplah engkau, bayarlah hutangmu. Hiduplah engkau lebihnya bersama dengan anak-anakmu. Artinya apa, saudaraku? Kita harus bisa mengelola sebaik-baiknya berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya. Kita harus mampu mengelola itu sebaik mungkin, mengelola itu untuk kebaikan, mengelola itu untuk kebenaran, mengelola itu untuk mengembalikannya kembali kepada Tuhan. Wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan kita harus kembalikan. Apa yang menjadi bagian Tuhan kita kembalikan, apa yang menjadi bagian kita ambil. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, pagi hari ini tidak ada yang bisa kita kerjakan menghadapi, melewati hari-hari yang sukar ini. Sudah sukar kok. Saya tidak mau menganggap kalau hari-hari besok itu lebih enak, enggak. Tetapi saya mempersiapkan diri saya bahwa hari-hari besok itu akan semakin sukar dan jahat. Alkitab yang berkata kok. Satu, yang kedua dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kebetulan kemarin itu kayak kami pulang itu hanya sedikit waktu saja. Minggu malam saya sampai, Selasa sudah cabut dari kampung halaman, lalu pergi untuk melihat keagungan Tuhan dan mengantarkan kakak kami ke Sidikalang. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, dalam waktu yang sangat singkat itu, berapa orang yang saya doakan, banyak yang datang rindu untuk didoakan, untuk lepas dari persoalan, lepas dari penyakit, sembuh dari penyakit. Saudara yang kasih Tuhan, jadi ketika saudara dan saya terus memiliki hubungan intim dengan Tuhan, akhirnya kita memiliki alamat yang tepat. Jadi ketika orang lain pun datang membawa persoalannya kepadamu untuk engkau bawa kepada Tuhan, Tuhan akan kerjakan. Saudara yang kasih Tuhan, maka ada juga yang berkata kemarin itu, tolonglah pikirkanlah ke depan, bikinlah KKR di sini. Saya katakan sepertinya KKR di sini enggak deh, enggak tertarik saya dan enggak tergerak banget. Kenapa? Karena saya lihat sedikit agak bebal. Oh, enggak lah, janganlah berpikir begitu. Bikinlah KKR di sini, di kampung ini, pastilah ada yang bertobat. Ya juga ya dalam hatiku. Oke deh, nanti saya pikirkan. Saya akan bicara dengan pendeta Median Manulang, karena ada teman sekampung saya juga pendeta Median Manulang, GPI di Jakarta. Ya, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari hari-hari ini mari kita mau isi dengan waktu yang sangat singkat ini, mari kita isi dengan alamat yang tepat. Datang kepada Tuhan ketika engkau menghadapi persoalanmu, datang kepada alamat yang tepat. Jangan engkau datang terlebih dahulu kepada namborumu. Datang dulu terlebih dahulu kepada Tuhan. Lalu Tuhan akan mengarahkan engkau kemana engkau pergi. Sama seperti si ibu ini. Dia datang kepada alamat yang tepat, dia datang kepada hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan mengarahkan dia. Oh, kalau begitu kau pinjamlah bejana-bejana, jangan terlalu sedikit ya, isilah, buatlah begini, lalu juallah. Saudara aku yang kasih Tuhan, seperti itulah hendaknya hidup kita di akhir zaman ini. Amin. Kita harus mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Lalu yang kedua, saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus tetap berkata yang benar kepada Tuhan, berkata yang benar kepada saudara-saudara, ya, berkata yang benar. Supaya apa, saudaraku? Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita menjadi berkat dimanapun. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan asalkan kita tetap terikat dan tercangkok dan tertanam di dalam Tuhan. Karena Yohanes 15 berkata, di luar Tuhan kita tidak akan pernah dapat berbuat apapun. Saudaraku, sama seperti yang saya lakukan setiap kali aku pulang ke kampung. Banyak sekali yang datang berdoa ke rumah itu minta doa. Ada yang sudah opung-opung, ada yang baru menikah, ada yang begini, ada yang begitu. Saudaraku yang Tuhan, dan kemarin dia masih sempat cerita, sesungguhnya ketika engkau mendoakan aku kali-kali yang tahun lalu kau datang, sungguh aku menikmati hasil doa itu. Nah, jadilah saksi kepada Tuhan, saya katakan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari. Jangan kita batasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya.
kita lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagian Tuhan, dan nama Tuhan akan dimuliakan dalam hidup kita. Haleluya. Karena sudah ada peringatan, saudaraku, mari kita akhiri. Sekali lagi, datang ke halaman yang tepat, berkata dengan jujur, taat, tunduk, setia, jadi sejuta-sejutanya Tuhan. Kalau engkau jadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang sejuta di hadapan Tuhan. Kalau engkau anak, jadilah engkau anak yang sejuta di hadapan Tuhan. Kalau engkau istri, jadilah engkau istri yang sejuta di hadapan Tuhan. Engkau suami, jadilah engkau suami yang sejuta di hadapan Tuhan. Mari kita masing-masing melakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.